Atau mereka kalau katanya peduli kan ya Pak Padi Itu kok setuju ya? peduli dia. Dan bentuk SMS. Halo semua CS Pak Baos. Sekarang yang banyak berbincangkan tentang dualismenya PSMS. Semalam kita sudah berbincang dengan salah seorang legenda mantan pemain PSMS walaupun dia masih muda, Sari Gultom. Sekarang kita mau tanya dulu sama pentolan supporter PSMS. Mungkin sudah lebih lama kok ya pada aku ya. Oh dia lah. Dia juga pendiri Smack Oligan. Inilah dia kita tampilnya. Dia di Papua. Kok Papua bukan? Medan lah Oh dia di Medan ya. dengan sepeda baru Sepeda baru. Kok main sepeda sekarang ya? ikut Siapa? diracunin Om Ipan. Om Ipan. Iya. Oh, Om Ipan tidak. Ini sekarang kalau selagi masih di Medan ini, dengan melihat kemarin ada permasalahan tentang dualisme PSMS, apa tanggapanmu tentang dualisme PSMS ini? Seharusnya tidak perlu terjadi lagi lah dualisme karena kalau ada orang yang ingin perubahan di PSMS atau ketidakpuasan terhadap manajemen PSMS sebaiknya duduk bareng aja, tidak perlu lagi dibuat-buat PSMS versi apa karena yang sekarang juga sebenarnya sih secara komposisi pemain Ya, sudah lumayan lah kali ya. mewakilin mayoritas anak-anak Sumatera Utara, Medan ya kan. Kalau manajemen yang belum bagus ya itu aja yang dibagusin, gak perlu harus membuat PSMS versi lain. Cuman aku sebenarnya nggak ngerti juga, pasti ada sesuatu di balik itu. Tapi kan ini bukan berdasarkan karena manajemennya kan. Tentang keabsahannya tentang dari anggota 40 klub. Kalau manajemen kan yang sudah bagus. Kalau manajemen PSMS berani ngontrak pemain mahal-mahal ya, kok. kalau menurut aku kalau misalnya masih ada pengaruh 40 klub ini di PSMS, harusnya 40 klub ini tidak perlu membentuk PSMS baru. Harusnya 40 klub ini mendatangin manajemen PSMS yang sekarang. Yang diakui PSSI. Yang diakuin PSSI. Karena kalau memang PSMS itu masih terkait dengan 40 klub, ya nggak perlu, harusnya 40 klub ini harusnya mendatangin dan mengklarifikasi saja, tidak perlu membentuk PSMS baru, diskusi dulu. Enggak lah, kan maksudnya kenapa terbentuk sama mereka sedangkan PSMS sudah berjalan, sudah bertanding dan diakui PSSI. Sekarang kan ini kita kan nggak tahu nih apa dasar mereka membuat RAB, apakah mau ikut kompetisi di luar RAB dunia? ini apa RAB ini? Nggak tahu aku. Kalau tahu aku RAB rancangan anggaran. RAB. RAB itu RAP. Rapat umum luar biasa. Biasanya. Iya. Rapat akbar ya. Tapi nggak tahu tujuannya apa ya. Jadi tujuannya mungkin versinya 40 klub ini yang manajemen sekarang bukan bagian dari 40 klub. Jadi karena isu yang beredar kan 40 klub ini tidak puas dengan manajemen sekarang karena mereka tidak dilibatkan di PSMS sekarang. Isunya yang ada di lapangan, makanya mereka mencoba membentuk PSMS yang versi mereka. Kemarin kan ada bukan dialog lah. Kalau lihat dari rekaman video yang viral kemarin, teman-teman menggeruduk pertemuan kemarin itu kan, di situ mereka menyampaikan karena mereka tidak diajak bicara dengan PSMS yang sekarang. Oh, yang 40 klub ini nggak diajak bicara ya? Katanya. Tapi aslinya ya tahu lah, sama-sama orang Medan ya kan. Apakah karena mereka nggak dilibatkan di PSMS yang diakui PSSI? Bisa jadi ya. Apa karena mereka tidak dilibatkan? Karena kan yang di dalam RAB ini kan kayaknya ada mantan-mantan tuh. Ada seperti Pak Badia. Makanya sebenarnya kita yang paling aneh rasaku di antara barisan mantan yang mendukung RAB ini adalah Abdurrahman Gurning. Karena anehnya Abdurrahman Gurning kan sempat jadi pelatih PSMS yang sekarang, yang dia protes sekarang. Kenapa dia ikut-ikutan mau membuat PSMS yang lain, padahal dia musim lalu
Mega di itu- PSMS sekarang. PSMS itu. Kan aneh sebenarnya, mantan pemain adalah yang lebih tahu masalah ini. Yang mana PSMS yang asli, yang mana klub-klub anggota PSMS sebenarnya mantan-mantan pemain PSMS yang udah senior-senior itu yang harusnya mempersatukan. Jangan terlibat ke kubu sana, kubu. Sebenarnya gini ya. Sebenarnya kita, Iya. mungkin aku juga sebagai Smekoligan mungkin tidak memihak ke bagian pengurus PSMS manajemen sekarang yang ini ya. atau Yang yang bakal ini. Kita Iya. nggak mihak sana, nggak sini. Yang kita mau satu aja, nggak usah terbentuk dualisme lagi. Jadi iya, jadi kita nggak dukung sana sini, siapapun Iya. orang, kita nggak dukung pengurus PSMS kok. Kita kan nggak mendukung, kita bukan pendukung pengurus PSMS, kita kan pendukung PSMS Mega. Iya. Pengurusnya ganti-ganti terus, tapi kita tetap mendukung Saya PSMS. mendukung PSMS, pemainnya pun ganti. Ah. Lagi pun macam contoh lah mereka bikin RAB kan, tapi pemainnya nggak ada. Ya kan? Sedangkan ini sudah ada pemain sudah Iya. berkompetisi ikut kompetisi Makanya diakui PSSI. sayang aja mereka. Sayang betul. Yang pasti lah ya, kita nggak usah aneh-aneh, pikir pendek aja. RAB butuh biaya. Iya, betul. Pertemuan-pertemuan mereka butuh biaya. Daripada biayanya keluar buat gitu-gitu, kenapa nggak Dibakan. Enggak lah dibakan sama pemain lah yang gaji 25%. Iya, berarti kan 40 klub ini Ah. punya dana untuk buat itu. Memang kalau memang dia 40 klub PSMS, datanglah ke kebun bunga, terus Memberi duduk, motivasi. ya, pasti gini lah, logikanya aja. Ah, Manajemen PSMS diajak ketemu sama supporter, Iya. mau kok. mau ya. Diajak diskusi, Pak, kami mau audiensi, mau kok. Apalagi dengan anggotanya sendiri, itu pun menurut aku. Cuman sebenarnya lagi di era sepak bola modern ini, kita agak bingung dengan fungsi klub-klub anggota PSMS ini apa. Sebenarnya pun juga agak bingung dengan sekarang, apakah mereka sebagai pemegang saham atau sebagai pembinaan pemain muda PSMS. Jadi agak bingung. Cuman Jadi itu perlu dipertanyakan lah ya. Iya, cuman kita nggak usah masuk situ lah, itu urusan Karena bukan mereka ranah lah. kita, Iya, bukan ranah urusan kita. mereka lah. Bukan Tapi, ranah supporter. iya, cuman jangan sampai yang sudah ada dan sudah baik Ah, jangan diributkan lagi. Kalau memang itu 40 klub merasa memiliki PSMS, kenapa kemarin waktu PSMS susah itu gaji pemain susah? Iya, sebelum yang sekarang masuk mengurusin bahkan kita pernah dengar beberapa mantan pemain PSMS yang di ISL tuh pemain asing Iya. menuntut menuntut gaji. Kenapa mereka nggak mau di situ ributnya gitu? Mengakuin bahwa PSMS itu milik 40 klub. Pada saat sudah ada utang, Iya, mereka badan ya. nggak mau. Ah. Ketika ada utang nggak ada yang mau Mengakui. mengakui PSMS itu milik 40 klub. Tapi ketika Tiba udah ada begini. Iya. Berarti besar uangnya di sini, Di. Berarti besar uangnya ya kan? Ya, udah pasti besar. Tapi gini lah. Nah, Mudah-mudahan enggak lah. mudah-mudahan nggak besar. Mudah-mudahan enggak lah ya. Mudah-mudahan enggak. Ah, Mudah-mudahan enggak benar-benar terjadi yang aku omongin ini. Karena kan Medan ini kan kalau kita kait-kaitkan iya. mau Pilwako, Apa bilang apa? pemilihan wali kota. Oh, apa hubungannya? Ya, jadi karena PSMS ini adalah sesuatu yang menarik publik, paling gampang orang Berkampanye? Iya, melalui ini. Mudah-mudahan enggak yang aku ini enggak. Mudah-mudahan enggak berhubungan lah ya. Tapi pun kalau kita lihat aja nanti terbukti apa enggak. Mudah-mudahan enggak berhubungan, mudah-mudahan. Tapi kenapa ributnya menjelang masa-masa seperti ini? Oh, berarti bisa saja untuk pengalian atau pengambilan masa gitu ya? Karena bukan nggak kita pungkirin lah kan, setiap mau pilkada pasti semua calon-calonnya mengkait-kaitkan dengan PSMS. Bukan hanya di Medan aja ya? Seluruh Indonesia. Hampir seluruh Indonesia ya? Iya, kalau PSMS lihat lah wali kota yang nggak pernah nonton Bola? udah mau pemilihan Datang. datang. Ada yang nggak pernah nonton PSMS di Teladan, tiba-tiba sekarang karena mau dekat-dekat Pilwako Datang. nggak ada pertandingan juga ke Teladan. Mungkin kalian kan mau olahraga. Mau olahraga dia, mau goes. Iya mungkin. Ya, mau goes jadi, dia. Jadi jangan, mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan enggak ya. Dan jangan. Tapi kan gini, semua kan tujuan mereka itu kan katanya tujuannya kan mau membangun PSMS-nya.
Kalau mau membangun PSMS jadi supporter. Jadi supporter ya. Gak usah capek-capek mau yuk bentuk PSMS baru lah. Karena makin runyam aja lah makin. Pasti ini ada mempengaruhi persiapan tim ini, ya kan? Udah pasti. Pasti pemain lah ya, Terpengaruh. terutama pemain lah, terutama pemain konsentrasinya bakalan Terpengaruh. ya. Tapi kalau aku dan kalau masyarakat Medan ataupun kelompok supporter kayaknya udah pada tahu lah yang mana yang bener. Betul ya. Jadi gini, seandainya yang sekarang tim yang sekarang, manajemen yang sekarang itu dikatakan tidak sah oleh 40 klub. Dibawa kemana, ke pengadilan, ke PSSI, kemana aja, dan ternyata memang terbukti yang sekarang sah. Itu tidak sah. Tidak sah. Ya, kata pokok ini tidak sah. Tapi itu yang ada timnya sekarang. Dan itu sekarang yang sedang berkompetisi. Dan seharusnya itu kita duduk ya. Kalau aku didukung lah. Kalau mau ribut-ribut di belakang, di luar lapangan, jangan mengorbankan orang yang sudah berkorban di lapangan untuk SM. Terutama pemain kita kan, ya walaupun mereka cari rezeki dan dibayar, tapi aku yakin mayoritas dari mereka cinta bermain di PSMS karena cinta sama PSMS. Jangan sampai mereka tuh terpecah konsentrasi. Belum lagi muncul lagi di PSMS logo ya kan? Tapi udah selesai masalah logo. Iya kan? Kok sempat dia muncul lagi balik? Itu belum selesai tuh loh itu masih bisa banding lagi dia. Enggak, dia kan kemarin udah menyatakan dia tidak mau dia udah menyatakan di publik. Iya, tidak mau. Enggak mau meributkan lagi. Iya, contohnya kok ada lagi mengasah-ngasah dimodalin kemana coba? Ya, udah muncul lagi kan? Kita fight lagi. Tiganisme lah. Iya, jadi sebenarnya memang ya kalau aku bilang gara-gara karakternya Medan. Orang Medan kan ada pepatah orang itu. Apa bunyinya? Pepatah orang Batak atau bener koreksi ya kalau salah. Di bahasa Indonesia tapi aku lupa bahasa Batak. Bahasa Indonesia kurang lebihnya biar gak dapat kau, biar gak dapat aku. Daripada sama kau. Sama aku gitu. Iya. Bagus sama orang lain. Bagus dimakan hancetan. Iya. Jangan sampai itu terjadi gitu. Jangan. Yang penting kan semua tujuan kita PSMS itu kan mau bagus. Kalau bisa kan dia ikut sepak bola modern ya kan. Emang video yang kemarin udah diupload? Aku belum nonton. Yang mana? Yang kau sama Mayor. Udah. Oh, dia ngomong apa? PSMS itu ada 3 kan. Satu lagi apa? PSMS logo. Oh iya, mudah-mudahan sama pemain latihan aja. Urusan di luar lapangan ya biar kita lah. Kita aku ikut. Saya ikut kalau kalian yang mikirin. Mudah-mudahan kita, dan sebenarnya yang kalau memang mau peduli sama PSMS, yang dipikirin, yang diributin jangan manajemen dan membuat PSMS yang baru. Harusnya yang kalau memang peduli dan katanya cinta sama PSMS, yang dipikirin ini sekarang kan nggak ada liga. Ya. Nggak ada liga, pemain nggak katanya digaji tapi dipotong. Kalau memang mereka peduli dan ada biaya, itu aja dibiayain ya. Dikasih atau mereka mensupport pembentukan tim junior PSMS atau di klub PSMS atau akademi sepak bola PSMS. Kalau memang cinta sama, katanya peduli kan, kenapa nggak ke situ aja mereka datang mengelola itu aja. PSMS U19 kan nggak ada. Ya maksudku mereka membentuk itu. Enggak, kalau PSMS kita nggak ada ISL-nya Liga 1-nya, PSMS kan tim junior itu nggak dibentuk karena mau ada kompetisi aja kan, untuk pembinaan pengganti aja maksudku dulu. Oh, berarti saranmu gini, untuk PSMS RAIB ini kalau bisa kalian bentuk PSMS yang junior gitu ya? Atau akademi maksudnya. Akademi ya? Kayak sekolah sepak bola. Itu aja buat siapa tadi kutanya? Pak Adi apa? Adi Saputra ya? Iya. Itu aja. Iya Pak Adi kalau banyak uang buat aja akademi sepak bola PSMS. Jadi dia kayak sekolah sepak bola tapi dibinanya ya kayak gitu lah. Iya. Ulap 16, U19. Mulai dari ulap. Jadi kayak sekolah sepak bola dia. Akademi sepak bola PSMS aja ada. Oh, itu kau setuju ya? Setuju, dia ada. Pasti kita dukung. Kita dukung.
PB siap terlibat sebagai siap sebagai apa saja siap, tapi jangan pelatih fisik. Fisik nggak tahan anak 19 sama aku. Iya kan, Gawat daripada mental. ribut-ribut katanya kalau peduli, mudah-mudahan yang bibit-bibit dibina sama mereka kawan-kawan yang lain itu. Dari 40 klub itu bisa jadi pemain untuk SMS senior ya. Oke, itu aja ya di sini ya. Kita sama-sama kita bilang. Buat para pengurus PSMS RAB, saran kami dua sama Didi, kalau bisa bentuk aja tim PSMS junior. Iya. Itu sebagai pemain PSMS ya, senior masa nanti. depan akan Ya. datang. Kalau itu kau setuju dia? Setuju. Ini Oke. ada sponsor gimana ya? Iya, gimana? Enggak apa-apa tuh. Yang penting kami setuju sama Didi dan bentuk PSMS U19. Siap. Oke, terima kasih buat waktunya di saya selalu. Didi ini jauh-jauh dari Papua untuk datang berkomentar tentang Sebenarnya ada PSMS. Omipan. Omipan mana? Lihat Dia malu sepeda. dia malu dia. Oke, Ada thank you, pacar. selamat sore. Sore. Di sini lagi sore.